Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, mahasiswi aktif dari Program Studi Pendidikan Sejarah Kampus STK PGRI Sumatera Barat. Saya merupakan peserta dari Kredit Learning UNAN. Baik teman-teman, seperti biasanya, pada video kali ini saya akan mereview buku dengan judul Depresi 1930 dan Dampaknya Terhadap Hindia Belanda. Buku ini ditulis oleh Sugijanto Patmo. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bagaimana terjadinya depresi 1930. Kemudian dijelaskan juga apa-apa faktor yang menyebabkan terjadinya depresi 1930 ini, serta apa sih dampaknya terhadap Hindia Belanda di kala itu. Nah, kita mulai satu persatu. Yang pertama yaitu depresi 1930 ini memberikan situasi yang sangat buruk terhadap perekonomian dunia, terutama terhadap perdagangan ekspor. Harga komoditi dagang kala itu mengalami kemerosotan yang begitu tajam. Nah, di sini tidak hanya harganya yang merosot, tetapi permintaan pun jadi merosot. Nah, dengan adanya kemerosotan harga yang sangat tajam dan permintaan yang tajam ini, maka setiap negara mengalami situasi ekonomi yang sangat anjlok dan mengalami depresi yang ambigu gitu. Nah, di sini juga walaupun harga ekspor dari barang-barang perekonomian, terutama dalam bidang perdagangan dan perkebunan, namun negara-negara tersebut tetap harus membayar bunga dari utang-utang negara yang telah mereka miliki. Nah, selain itu, depresi 1930 ini juga berakibat samping atau berdampak terhadap industri-industri besar perdagangan dunia, atau juga berakibat terhadap industri-industri pertanian dunia, termasuk juga industri pertanian Jawa dan Sumatera Timur. Nah, selama 3 tahun terjadinya depresi, mulai dari tahun 1930 hingga tahun 1933 sampai musim panas, keadaan ini semakin memburuk, yang mana awalnya tidak terlalu jelek, kemudian lama-kelamaan semakin merosot. Nah, di sini juga dirasakan oleh negara-negara besar dunia lainnya, seperti dirasakan oleh Amerika dan Inggris. Jepang pun merasakan efek samping dari depresi 1930 ini. Nah, kemerosotan yang terjadi ini juga tidak hanya dirasakan oleh industri-industri besar dunia, tetapi juga dirasakan oleh para buruh, yang mana mereka kehilangan pekerjaan, bahkan walaupun mereka tidak kehilangan pekerjaan, tapi mereka tidak digaji oleh perusahaan-perusahaan yang menampungnya. Nah, dengan situasi yang semakin buruk di tahun 1932 itu, maka pemerintah negara-negara besar dunia mengambil kebijakan darurat, seperti Inggris mengambil kebijakan dengan cara melepaskan standar emas yang dia miliki di kala itu. Nah, kemudian pihak Jepang atau negara Jepang juga mengambil kebijakan darurat dengan cara mengevaluasi mata uang yen pada kala itu. Nah, kemudian ada juga penelitian sebelumnya menjelaskan tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Patmo sekarang. Nah, sebagaimana Lewis menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya depresi 1930 ini. Nah, yang mana Lewis menjelaskan 8 faktor penyebab terjadinya depresi 1930 ini. Yang pertama yaitu disebabkan oleh keterbatasan emas di dunia. Nah, di sini maksudnya ketersediaan emas ini seperti standar emas tadi terbatas di dunia, sehingga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya depresi 1930 ini. Yang kedua yaitu semakin ketatnya sistem perekonomian dunia yang diberlakukan oleh negara-negara besar, sehingga berdampak pada harga dan upah yang tidak fleksibel pada kala itu. Nah, selanjutnya juga disebabkan oleh inflasi kredit yang terjadi di Amerika Serikat di kala itu, juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya depresi 1930 ini.
Nah, kemudian juga disebabkan oleh tingkat konsumsi negara-negara yang semakin rendah serta krisis bank pada tahun 1930 sampai 1932. Nah, selanjutnya juga disebabkan oleh tingkat hutang dari negara-negara di kala itu semakin besar gitu, semakin tinggi, serta mereka juga malas untuk menanamkan modal di negara-negara jajahan maupun di negara-negara lain. Nah, selanjutnya hal ini juga disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah atau penguasa di kala itu yang katakanlah itu tidak sesuai dengan sistem perdagangan yang semestinya gitu. Makanya karena 8 faktor yang dijabarkan Lewis tadi merupakan faktor-faktor pemicu terjadinya depresi pada tahun 1930 itu. Nah, pada tahun 1931 depresi menjadi semakin parah. Nah, karena hal ini disebabkan oleh jatuhnya sistem moneter internasional. Nah, pada tahun 1931 ini juga tidak terlepas dari 8 faktor yang dijelaskan oleh Lewis tadi. Dengan jatuhnya sistem moneter internasional, ini juga menjadi salah satu faktor penting terjadinya depresi militer 1930 ini. Nah, sebenarnya depresi ini dirasakan oleh hampir seluruh negara-negara besar di dunia, termasuk juga negara-negara jajahan. Nah, seperti Hindia Belanda pun merasakan efek samping dari depresi militer 1930 ini. Begitupun dengan negara Indonesia yang menjadi tanah jajahan Hindia Belanda di kala itu. Yang mana dampak-dampak atau efek samping yang dirasakan Hindia Belanda dan Jawa di kala itu yaitu hancurnya komoditi perdagangan internasional yang ia jalin di kala itu, yang mana harga barang dagang yang merosot sehingga mengakibatkan menurunnya komoditi perdagangan Hindia Belanda pada masa itu. Kemudian juga berefek samping kepada adanya permasalahan yang dirasakan oleh pemerintah Hindia Belanda di kala menjajah Indonesia di dalam bidang pertanian, khususnya yaitu dalam sektor karet dan gula. Nah, selanjutnya juga terjadi krisis keuangan yang mana krisis keuangan ini disebabkan oleh kurangnya permintaan dari negara-negara konsumsi untuk barang-barang yang telah dihasilkan oleh pemerintah Hindia Belanda atau yang dihasilkan oleh negara jajahannya di kala itu yaitu Indonesia. Sehingga karena kurangnya pendapatan, sehingga masyarakat Belanda atau pemerintah Belanda juga melakukan terlilit hutang terhadap negara-negara lain, yang mana mereka kan tetap harus membayar bunga dari ekspor yang mereka lakukan. Nah, dampak terakhir yang dirasakan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu menurunnya secara tajam tingkat kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat di seluruh pelosok dunia atau di seluruh negara-negara yang biasa membeli produk ke negara Belanda tersebut. Nah, sebenarnya negara-negara lain juga merasakan dampak yang besar karena pada masa depresi ini merupakan masa di mana negara-negara lain mengalami belenggu ekonomi gitu. Harus melakukan apa supaya perekonomian ini kembali muncul, kembali stabil seperti biasa gitu. Hal ini juga diperparah dengan kondisi Amerika di kala itu yang terjadi inflasi. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini, pada analisis atau review video kali ini, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.